Selamat pagi. Nah, Jess, ini komen oke banget ini ya. Selama ini saya tidak bahas itu. Sebentar. Ini salah satu komen yang saya pikir saya ikut menjawab. Mau tanya, mohon dibalas Pak Jess. Di tempat saya kan banyak susu sapi murni. Nah, ini dia nih. Kalau bicara masalah susu sapi ini, Jess, susu sapi itu adalah protein tinggi ya. Protein tinggi susu sapi. Cuman masalahnya kita ini manusia, itu problemnya. Sementara di negara kita ini, di wilayah tropis itu, susu sapi tidak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita tidak didesain dari kecil untuk kita adalah konsumsi susu, tidak didesain. Tapi ketika kecil kita butuh susu, ketika bayi butuh susu. Tapi bukan susu sapi, susu induknya, susu mamaknya. Dan yang dibutuhkan adalah kolostrumnya. Ketika kamu berumur setahun, kamu berumur 2 tahun, kamu berumur 3 tahun, itu pure butuh susu dari mamaknya. Dari mamanya, ASI namanya, air susu ibu atau air susu induknya. Kalau kambing ya dengan induknya kambing, kalau sapi dengan induknya sapi, kalau gajah ya dengan induknya gajah. Nah, kalau kamu udah bangkotan kayak saya, harusnya udah enggak minum susu lagi. Kenapa? Karena di dalam tubuhmu enggak ada laktos. Di dalam tubuhmu tidak ada enzim namanya laktos. Kenapa ya? Karena kamu dari kecil tidak terbiasa dengan minuman itu. Kenapa kok begitu ya? Karena memang kita ini di daerah tropis tidak terdesain dengan itu. Kalau orang-orang luar negeri, orang bule yang punya 4 musim, mereka terbiasa dengan desain itu. Sehingga mereka makanannya keju, makanannya susu. Keju itu kan susu busuk itu keju. Ya, susu yang dibusukkan itu keju. Dan harganya keju pasti lebih mahal dari susu. Nah, kamu tidak terbiasa makan keju. Sehingga dari kecil memang tubuh kita ini tidak terbentuk enzim yang namanya laktosa atau enzim susu itu. Sehingga seringkali orang-orang yang udah kayak kita minum susu, ya terutama susu murni, kalau susu formula itu kan gula itu. Hanya rasa susu. Tapi kalau susu murni, itu butuh waktu pencernaannya, membutuhkan laktosa yang mau tidak mau tubuhmu harus menyesuaikan gitu. Sehingga saya menyarankan untuk orang-orang tua, umur-umur 40 tahun ke atas, yang biasa minum susu-susuan yang berhubungan dengan penguat-penguat tulang, itu harus disingkirkan semua. Karena ujungnya pasti kamu nanti akan degenerasinya tambah parah. Itu yang terjadi ya. Ya, kalau kamu mendengarkan bukan saya, pasti kamu akan diarahkan ke sana. Tapi kalau kamu mendengarkan saya mengungkapkan kejujuran yang sejati untuk kamu berwas-was di situ. Jadi kalau saya minum susu boleh enggak, Pak? Ya, kalau itu dijadikan selingan ya no problem. Tapi kalau itu dijadikan makanan pengganti ASI untuk anakmu, saya pikir paling bagus diberikan setelah umur 3 tahun. Karena umur 1 tahun, umur 2 tahun itu selayaknya full anakmu harus minum air susu ibu, air susu induknya, yaitu ASI, air susu ibu sendiri. Sehingga tubuh akan membentuk antibodi yang sangat bagus banget, sehingga anak-anak akan menjadi besar, itu menjadi kuat, sehat, dan tubuhnya tidak gampang sakit. Karena antibodi dari tubuhnya terbentuk karena ASI tadi. Ya, salah besar ketika kamu, anakmu umur 1 tahun, umur 2 tahun, kamu lebih banyak memasukkan makanan pengganti daripada ASI-nya. Salah besar, karena apa? Karena kamu dengan cara demikian, suka tidak suka, kalau kamu selidiki ya, kamu runtut itu, maka itulah awal mula munculnya degenerasi, di mana sel gagal meregenerasi. Karena apa? Karena makanan yang harus diasupkan kepada anak tidak terasupkan. Kalau kita bicara masalah stunting ya, stunting yang ada di Indonesia ini, justru malah anak-anaknya yang dikasih asupan. Itu kesalahan-kesalahan yang terjadi di Indonesia seperti itu. Harusnya kalau bicara masalah stunting itu kan anak umur 1 tahun 2 tahun ya. Yang harusnya yang diperhatikan oleh pemerintah adalah ibunya. Ibunya dikasih gizi yang cukup sehingga menjadi ASI yang terbaik untuk anaknya.
Bukan anaknya yang dikasih susu, bukan. Bukan anaknya yang dikasih tambahan makanan, bukan. Tambahan makanannya pun rata-rata tepung. Bubur-buburan, tepung. Ya, apa namanya itu? Ya pokoknya semuanya rata-rata tepung itu yang dimakankan ke anakmu. Nah itulah awal mula rusaknya lambung anakmu. Sehingga kamu menciptakan monster yang nantinya akan terbentuk GERD, MAH, penyakit-penyakit lambung yang nantinya akan menggerogoti hasil kerja kamu. Itu seperti itu. Suka nggak suka, memang itu faktanya. Daripada kamu anakmu umur setahun kamu kasih makanan-makanan pengganti ASI yang bukan makanan, ya, mendingan kamu buatin minuman ini, racikan Makjin. Karena apa? Karena minuman tetap dibutuhkan walaupun bayi. Kenapa? Ya karena dia diminum. Pengganti dotnya itu. Isinya apa? Isinya nutrisi, mikronutrisi. Ada mineral, ada vitamin, lengkap di sana. Dan tidak ada unsur glutennya, tidak ada unsur gulanya, tidak ada unsur tepung-tepungannya, tidak ada unsur goreng-gorengannya. Murni nutrisi mikro yang ada di racikan Makjin ini. Jadi itu yang terbaik. Tapi kan banyak orang bilang, wah saya nggak mau ikutin Pak Jess bukan dokter. Nah, kan begitu, nggak masalah sih. Tapi saya ke anak saya, ke cucu saya, semuanya minumannya kayak begini. Sehingga cucu saya lebih sehat dibandingkan dengan cucu-cucu orang-orang yang lain. Kenapa ya? Karena minumannya nutrisi. Ya. Sekarang usia 3 tahun sudah makan pengganti ASI. Nah, makanan pengganti ASINya telur. Satu hari bisa 3-5 butir. Nah, itu yang terbaik daripada kamu kasih pisang. Ya sekali-sekali nggak masalah sih, karena itu kan buah. Tapi buah itu fruktos. Fruktos sudah ada di dalam fruktos itu sudah ada di dalam makanan pengganti ASI yang lain. Kalau kamu kasih pisang, kenapa kamu nggak kasih buah yang lebih bagus dari pisang? Contohnya seperti apel, contohnya seperti alpukat, itu kan lebih bagus itu. Ya, kenapa kok lebih bagus, Pak? Karena pisang hari-hari ini lebih banyak patinya daripada nutrisinya. Itu masalah yang sekarang kita hadapi bersama-sama di dunia ini, gitu. Nah, itulah kenapa saya katakan kalau seandainya sarapannya diganti susu, nah kan saya kembali lagi, sarapan yang terbaik kan tidak sarapan. Saya tadi pagi berangkat dari plat B menuju ke plat K jam berapa? Setengah 7 atau jam 7 pagi. Minum racikan Makjin 1 gelas, kemudian gaspol menuju ke plat H, gaspol menuju ke plat K, 6 jam nyampe plat K, 6 jam. Stop hanya berhenti sekali di kilometer 206 Cirebon. Buang air kecil, gas lagi, berangkat lagi. Fit badan, sehat badan, nggak ada capek-capeknya, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Nah, apa yang dimakan tidak sarapan. Sampai sekarang jam berapa ini? Jam 2.30 saya masih belum makan. Karena memang jam makan saya ya jam sekarang ini. Sesempatnya habis bongkar muatan, saya meeting dengan notaris saya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nah, baru mungkin setelah itu cari makan. Nah, kayak gitu Jess ya. Jadi susu saya tidak menyarankan kalau kamu usianya udah bangkotan, Pak. Lebih baik duitmu daripada dipakai buat beli susu, kamu pakai buat beli suplemen, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, ya, magnesium, atau royal jelly, atau propolis itu. Tapi kalau ada susu dimakan, ya kamu harus bisa memilah-milah. Kalau udah minum susu, ya kamu harus berani untuk berhenti makan yang lain. Cemilan, 10, 11 itu tidak dimakan. Nah, jam 10 boleh nggak diminum susunya? Boleh. Tapi susu ya, bukan formula ya, bukan gula ya. Karena kebanyakan kalau orang bicara susu itu unsur susunya nggak lebih dari 10%. 90%-nya adalah gula. Hati-hati di situ. Ya, kalau susu murni dari sapi, kalau memang kamu mau minum, itu adalah protein tinggi. Tapi di tubuhmu nggak ada laktosa. Enzimnya tidak ada. Sehingga kamu harus minum, itu butuh penyesuaian. Jadi jangan heran ketika kamu minum susu terus tahu-tahu mencret. Jangan heran ketika kamu minum susu terus tahu-tahu mules. Karena apa? Enzim laktosanya tidak ada di tubuhmu. Tubuhmu harus menyesuaikan diri dulu untuk
mendapatkan